Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai cara melakukan uji independent sample t-test menggunakan aplikasi SPSS. Dalam video ini saya akan menjelaskan setiap tahapan analisis secara bertahap, mulai dari memasukkan data ke dalam SPSS, melakukan uji normalitas, uji homogenitas, menjalankan uji independent sample t-test, hingga membaca dan menginterpretasikan hasil output yang diperoleh. Tutorial ini diharapkan dapat membantu teman-teman memahami proses analisis data dengan lebih mudah, serta mengetahui cara menarik kesimpulan berdasarkan hasil penguji statistik. Baik, tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke tahapan pertama, yaitu menyiapkan data yang akan dianalisis menggunakan SPSS. Selamat menyaksikan. Baiklah, ini adalah contoh kasus uji independent sample t-test. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif, tipe Jigsaw, dan model pembelajaran Discover Learning. Penelitian mengambil masing-masing 10 siswa. Secara acak, hasil tes akhir siswa adalah sebagai berikut. Baiklah, kita masuk ke tahapan pengerjaan. Langkah yang pertama, buka aplikasi SPSS, lalu klik variable view. Langkah yang kedua, klik tabel variable view, lalu kolom nama diisi model dan nilai. Desimalnya 0, pada label model diisi model pembelajaran, dan pada label nilai diisi nilai tes akhir. Lalu value-nya diisi 1 sama dengan Jigsaw, lalu klik ADD, kemudian isi lagi 2 sama dengan Discovering Learning, lalu ADD, lalu OK, dan measure-nya nominal dan scale. Lanjut langkah ke yang 3, isi data view. Pada variabel nilai, isikan nilai statistik. Pada variabel model, isikan kode model, model rec 1, kode model norec 2. Kemudian langkah yang keempat, uji normalitas terlebih dahulu. Yang pertama, klik analyze, lalu ke descriptive statistik, lalu explore. Langkah yang kelima, pada kotak dialog explore, input variabel nilai ke kotak dependent list dan variabel model ke kotak factor list. Pada bagian display, pilih both, selanjutnya klik plot. Langkah keenam, setelah klik plot, maka akan muncul kotak dialog explore, plot, selanjutnya klik normality plot with the test, lalu klik continue, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil dari test of normality. Karena jumlah sampel kurang dari 50, maka hasil uji normalitas yang digunakan adalah Shapiro-Wilk, bukan Kolmogorov-Smirnov. Jadi, berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk, diketahui bahwa kelompok yang menggunakan model pembelajaran Jigsaw memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,233. Sedangkan kelompok yang menggunakan model pembelajaran Discover Learning memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,983. Karena nilai signifikansi pada kedua kelompok lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar pada kedua kelompok berdistribusi normal. Dengan demikian, salah satu syarat untuk melakukan uji independent sample t-test telah terpenuhi sehingga analisis dapat dilanjutkan. Setelah melakukan uji normalitas, kita lanjut uji homogenitas. Langkah yang pertama, klik analyze, lalu pilih comparisons, lalu ke one way ANOVA. Langkah yang kedua, masukkan model pembelajaran ke faktor dan tes nilai akhir masuk ke dependent list, lalu klik option. Langkah yang ketiga, setelah klik option, centang homogeneity of variance test, lalu continue dan klik OK. Lalu muncullah hasil test of homogeneity of variance. Jadi, berdasarkan hasil uji homogenitas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,906. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05,
maka dapat disimpulkan bahwa varians kedua kelompok adalah homogen, sehingga pengambil keputusan pada uji T menggunakan baris equivariance assumed. Setelah melakukan uji homogenitas, lanjut melakukan uji independent sample t-test. Langkah yang pertama, klik Analyze, lalu pilih Comparison, kemudian klik Independent Sample t-test. Langkah kedua, setelah muncul kotak dialog Independent Sample t-test, input variabel nilai ke kotak test variabel dan variabel model ke kotak grouping variabel. Langkah ketiga, klik Define Group. Pada kotak grup 1, isikan angka 1. Pada kotak grup 2, isikan angka 2. Lalu klik Continue, lalu klik OK. Muncullah hasil data uji Independent Sample t-test. Berdasarkan output uji Independent Sample t-test menggunakan SPSS, pada tabel grup statistik diketahui bahwa jumlah sampel pada masing-masing kelompok adalah 10 siswa. Kelompok yang menggunakan model pembelajaran Jigsaw memperoleh nilai rata-rata sebesar 76,70 dengan standar deviasi 2,111. Sedangkan kelompok yang menggunakan model pembelajaran Discover Learning memperoleh nilai rata-rata sebesar 75,50 dengan standar deviasi 2,173. Hal ini menunjukkan bahwa secara deskriptif, rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Jigsaw lebih tinggi dibandingkan dengan Discover Learning. Kemudian, pada hasil uji Independent Sample t-test, diperoleh nilai signifikan total sebesar 0,226. Karena nilai signifikansi 0,226 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Jigsaw dan Discover Learning pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Meskipun rata-rata hasil belajar kelompok Jigsaw lebih tinggi daripada kelompok Discover Learning, perbedaan tersebut tidak signifikansi secara statistik. Demikianlah tutorial mengenai cara melakukan uji Independent Sample t-test menggunakan SPSS, mulai dari proses memasukkan data, melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, menjalankan uji Independent Sample t-test, hingga membaca dan menginterpretasikan hasil output SPSS. Semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman dalam memahami langkah-langkah analisis data menggunakan SPSS dan dapat menjadi referensi dalam mengerjakan tugas maupun penelitian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pembahasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.